Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait hal-hal apa saja yang sudah saya dapatkan selama setengah semester ini pada perkuliahan manajemen infrastruktur hijau yang didoseni oleh Ibu Andini. Secara umum, dalam mengikuti mata kuliah manajemen infrastruktur hijau ini, saya mendapatkan banyak sekali wawasan baru, pengetahuan baru terkait dengan solusi dari pengembangan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan berorientasi lingkungan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembangunan yang berjalan sejauh ini umumnya cenderung kurang memperhatikan aspek lingkungan. Sedemikian rupa sehingga memberikan dampak yang tidak baik atau kurang baik kepada masyarakat. Nah, pada mata kuliah ini saya mendapatkan pelajaran terkait dengan solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan eh, perkembangan infrastruktur tanpa mengabaikan eh, sisi lingkungan dan alam ya. Mari kita mulai. Ini untuk daftar isi dari materinya. Pertama akan membahas terkait dengan latar belakang, kemudian ada definisi infrastruktur hijau yang nanti membedakan dengan infrastruktur umum ya, tahu istilahnya gray infrastruktur. Kemudian ada konsep dan prinsip infrastruktur hijau, fungsi dan manfaatnya, jenis penerapan dan kesimpulan. Pertama, terkait dengan latar belakang, di sini pembangunan perkotaan dan infrastruktur itu terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pula kebutuhan populasi masyarakat dan penduduk. Nah, proses ini memang membawa manfaat ekonomi dan juga modernisasi. Hanya juga memunculkan berbagai masalah lingkungan. Di antaranya adalah berkurangnya ruang terbuka hijau, peningkatan polusi udara dan air, kemudian juga ada juga terkait dengan banjir dan tantangan-tantangan yang lain. Nah, kemudian pendekatan tradisional dalam pembangunan itu lebih berfokus pada infrastruktur abu-abu atau gray infrastruktur yang seringkali hanya memberikan solusi parsial dan tidak memperhitungkan keberlanjutan jangka panjang. Nah, di sini yang kita pelajari selama kuliah ini bahwa infrastruktur hijau ini dia hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan ini dengan mengintegrasikan pendekatan ekologis dalam perencanaan dan pembangunan. Jadi di sini yang saya tangkap selama perkuliahan, ketika kita ingin melakukan pembangunan, itu harus dilakukan secara holistik, menyeluruh, tidak hanya sekedar aspek infrastrukturnya saja, tapi juga harus melibatkan aspek alam dan juga eh, selain dari aspek manusianya gitu. Jadi alam dan lingkungan juga itu harus diperhatikan agar lebih sustainable ke depannya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, ini kita berangkat selanjutnya ke definisi dari infrastruktur hijau. Nah, di sini kita dapatkan bahwa infrastruktur hijau adalah konsep dan pendekatan untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau dan melindungi proses alami seperti siklus air hujan, kualitas tanah, serta mengendalikan limpasan air permukaan. Ini menurut Widya Putra. Kemudian berdasarkan Simatupang dan Franklin, infrastruktur hijau adalah konsep atau pendekatan yang bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menata ruang terbuka hijau dan melestarikan proses alami seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Nah, jadi memang di sini ada yang saya dapati ya di sini terkait dengan infrastruktur hijau ini adalah bagaimana pembangunan itu
tetap atau memberikan dampak minimal ya terkait dengan proses alam yang sudah berjalan seperti siklus air hujan, siklus air tanah, itu bagaimana siklus alam yang sudah ada itu tetap terjaga atau kalaupun memberikan dampak itu minimal dampak yang dihasilkan ya dari pembangunan ini sedemikian rupa sehingga dari alam pun itu akan memberikan manfaat kepada manusia gitu ya, memberikan dampak positif kepada manusia dengan kita menjaga siklus alam yang berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan fungsi dan manfaat. Di sini infrastruktur hijau sangatlah berguna bagi keberlanjutan hidup lingkungan karena dalam penerapannya infrastruktur hijau ini menjaga, memelihara, serta memberi solusi terhadap beberapa masalah lingkungan seperti erosi tanah, gas rumah kaca, polutan air, dan sebagainya. Nah, berikut ini untuk fungsi dan manfaatnya. Yang pertama, berfungsi untuk mengelola air hujan dan limpasan atau stormwater management. Kemudian ada pengurangan efek urban heat island, peningkatan kualitas udara, pengurangan erosi dan pengisian kembali air tanah, menambah nilai estetika dan keindahan kota, meningkatkan keberagaman hayati, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini yang saya pelajari juga selama mengikuti perkuliahan, yaitu terkait dengan apa saja contoh-contoh dan penerapan infrastruktur hijau. Memang selama perkuliahan ini dibahas banyak sekali studi kasus, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang itu memberikan kita wawasan ya. Pada saat nanti kalau kita diberikan kesempatan untuk melakukan perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan, kita harus berorientasi kepada infrastruktur hijau ya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dan jenis penerapan infrastruktur hijau. Ada terkait dengan ruang terbuka hijau atau taman terbuka hijau. Di sini didominasi oleh vegetasi alami ataupun buatan sebagai ruang publik perkotaan. Kemudian juga ada contoh yang lain itu swales terkait dengan saluran dangkal untuk mengalirkan, menahan, dan menyerap air secara alami. Kemudian contoh yang lain ada lahan basah atau constructed wetland untuk pengolahan air limbah dan limpasan air hujan. Kemudian juga ada atap hijau. Nah, ini atap hijau ini memang kalau di beberapa negara seperti di Singapura itu sudah mulai banyak ya yang mengadopsi konsep atap hijau ini. Jadi sistem atap hijau ini sistem terdiri dari lapis-lapisan tanah, tanaman, dan bahan penahan air yang dirancang untuk atap bangunan. Jadi mempercantik juga ada fungsi ekologisnya. Kemudian juga ada dinding hijau. Ini struktur vertikal yang ditanami dengan vegetasi. Ada juga pagar tanaman untuk mengurangi polusi, meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian juga ada permeable pavement. Itu terkait dengan permukaan jalan yang dirancang sehingga air hujan itu dapat masuk ya, tidak tidak begitu saja eh, langsung ke saluran drainase. Ada juga taman hujan yang tertanam dan dirancang untuk menangkap, menampung, dan menyaring limpasan air hujan. Nah, kemudian juga ada panen hujan. Ini di sini dia mengumpulkan air hujan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan non-potable. Ada juga di sini penyaring alami di sepanjang tepi sungai untuk mengurangi erosi dan melindungi kualitas air. Sebenarnya masih banyak lagi contoh dan penerapan itu sebagian yang saya sampaikan ya. Secara umum di sini kita pada mata kuliah ini kita mendapatkan banyak sekali wawasan eh, baru terkait dengan solusi pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan berorientasi lingkungan. Nah, secara umum di sini yang dapat saya simpulkan, pertama infrastruktur hijau merupakan pendekatan yang memanfaatkan proses alami beserta elemen-elemen alami untuk mengelola limpasan air hujan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meminimalkan dampak pembangunan terhadap ekosistem. Kemudian infrastruktur juga memiliki banyak manfaat, khususnya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Kemudian terkait dengan contoh dan solusi dari infrastruktur hijau, itu banyak sekali contohnya seperti swales, bioswales, rain garden, green roof, permeable pavement, dan lain-lain yang secara umum sifatnya melibatkan vegetasi, tanah, dan berbasis alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Bu Andini dalam memberikan atau membimbing kami selama mengikuti mata kuliah manajemen infrastruktur hijau ini. Insya Allah ilmunya ini sangat baik dan bermanfaat, memberikan manfaat bagi kami semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.